Shalom sahabat-sahabat GMJ yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Tuhan sungguh rindu untuk setiap kita boleh datang kepadanya dengan hati yang tulus. Bukan karena ada sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dari itu, Dia merindukan kita untuk datang kepadanya, mencari wajahnya, mengenal apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya, hanya duduk dekat kaki Bapa di dalam hadiratnya. Nikmati momen bersama dengan Tuhan saat kita menyembah Dia. Dengar suaranya dan izinkan Tuhan boleh menyingkapkan segala yang terselubung sehingga kita boleh layak dan berkenan baginya. Mari saat ini setiap daripada kita mau siapkan hati kita, rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Kita mau sama-sama buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami rindu Engkau, Kaulah satu-satunya yang kami rindukan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan
hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami rindu lebih dalam Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau lebih dari segalanya. Tidak cukup kata Tuhan untuk mengungkapkan. Kami sungguh haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu Tuhan berada di dekat-Mu. Kami tahu Tuhan hanya di dalam-Mu, hanya dekat-Mu kami temukan kedamaian yang sejati. Ini Tuhan kami mau nyatakan sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Sungguh kami rindu akan Engkau. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Tidak ada lain Tuhan yang kami rindukan selain Engkau. Segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, oh ku mengasihi-Mu, ku
saat ku datang menghampirimu. Oh Tuhan, Engkau yang kurindukan, hanya Kau yang kurindukan, lebih dari segalanya. Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari arah penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku,
pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindukan untuk selalu dekat dalam hati Tuhan, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, oh jiwaku, kami tenang dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap. Walau kami menembus awan kelabu, kami aman. Oh, selalu Tuhan, kami rindu berada dekat-Mu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana, kami mau Tuhan mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengikuti rencana-Mu, rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Engkau Tuhan Rajaku, satu-satunya yang ku andalkan. Kepadamu satu-satunya tempat kami berharap. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kami. Engkau satu-satunya Tuhan, kebenaran kami. Oh, hanya padamu ku ingin terus lekat dekat dengan hati-Mu. Oh, kami bawa hati kami Tuhan, melekat kepadamu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Oh, ku mau selalu mengikuti-Mu Tuhan. Yesus, ku mau mengikuti segala perintah-Mu. Seringkali Tuhan, kami merasa bahwa diri kami ini benar. Kami merasa bahwa kami sudah benar, jalan yang kami pilih sudah benar, tapi menurut pandangan kami sendiri. Tetapi Tuhan, mungkin sebenarnya itu bukan yang Tuhan maui. Saat ini Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Mari Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Ajar kami untuk boleh dengar lebih lagi akan suara-Mu. Rindu selalu
dekat padamu, menikmati indah kasih-Mu, suaramu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku mau diam, dengarkan-Mu Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu sanggup bebaskanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami nyatakan, kami mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kami mau Tuhan saat ini duduk diam dekat kaki-Mu. Hanya suara-Mu yang kami rindukan. Rindu selalu dekat padamu, menikmati indah kasih-Mu, suaramu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku mau diam, dengarkan-Mu Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu sanggup bebaskanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Betapa ku
Kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap melakukan apa yang Engkau suka. Tetapi Tuhan, tetap kami mau lakukan karena kami mengasihi-Mu, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah ini jadi penyembahan kami yang harum bagi nama-Mu. Oh, kami sembah, kami sembah, sembah Kau, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu, kami menyembah lebih dari segalanya. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
sembah Kau. Kami mau mengejar Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Lebih dari segala. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Kau yang terutama, lebih dari segalanya. Ku kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kiarala shikoriarala parala 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 shikoriarala. Ku mengasihi-Mu. Kiarala shikoriarala parala. Kiarala parala parala parala. Ku Kiarala shikoriarala parala parala shikoriarala para para parala shikoriarala Kiarala shikoriarala para parala shikoriarala lebih dari segalanya. Oh Yesus, Yesus. Pakai momen ini untuk Engkau boleh dengar suara Tuhan. Kiarala shikoriarala para para. Kiarala shikoriarala para parala shikoriarala wala 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 para para. Tuhan, Tuhan Yesus, tuntun anak-anak-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk mengikuti perintah-Mu. Ajar setiap hati kami Tuhan. Kiarala shikoriarala para para. Kiarala parala parala para para shikori. Kami yang sering merasa bahwa apa yang kami lakukan ini sudah benar. Tapi ternyata kami hanya pakai kekuatan pikiran kami sendiri. Kami melakukan apa yang kami suka. Kami melakukan apa yang buat kami gampang untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menyenangkan hati-Mu. Nyatakan Tuhan buat setiap kami. Kiarala shikoriarala wala 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 para shikori. Iarala shikoriarala parala para parala shikoriarala parala para parala shikoriarala. Biarlah Tuhan saat ini mata kami boleh terus tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Kita yang susah untuk melepaskan pemikiran kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, biar kami boleh masuk dalam rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu.
ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terus kita mau nyatakan, Tuhan biarlah mataku boleh tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, masuk rencana-Mu. Aku yang merasa kesulitan untuk melakukan perintah-Mu. Pimpin aku Tuhan, pimpin kami Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku. Dengan penuh keyakinan kita katakan, Tuhan, Aku mau mengikuti Engkau. Aku mau serahkan hidupku, serahkan segala rencanaku, serahkan segala kelemahanku. Pimpin aku Tuhan, masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Aku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. biarlah ini menjadi penyembahan kami Tuhan bagi-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan seluruh hidup kami. Kami mau belajar untuk turut perintah-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk terus menyenangkan-Mu. Oh, kami mau Tuhan mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Sehingga Tuhan hidup kami boleh layak dan berkenan bagi-Mu. Oh,
hidup kami. Kami mau nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama sekali lagi nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Tidak ada kasih lain yang melebihi Engkau Tuhan. Aku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, sahabat GMJ yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya bab 1 ayat 11 sampai dengan 17. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan Sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu, aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, para sahabat GMJ, kita baru saja mendengar bacaan dari kitab Yesaya. Itu sebenarnya adalah pesan Tuhan kepada Yehuda, kepada Yerusalem di zaman-zaman para raja-raja Yehuda. Inti daripada bacaan tadi, kalau Anda menyimak ayat 11 sampai dengan 15, itu pernyataan Tuhan
bahwa dia sungguh tidak suka akan persembahan bangsa ini. Tuhan tadi katakan, aku jemu, tidak suka, jijik, tidak tahan, benci, lelah, bahkan Tuhan menutup mata dan telinganya. Wah, saudaraku, kalau Tuhan sampai menyatakan sedemikian rupa, itu artinya Tuhan benar-benar muak. Ya, dan di ayat 16 Tuhan mengatakan, perintahnya jelas, agar bangsa ini berhenti berbuat jahat. Dan di ayat 17 Tuhan katakan, belajarlah berbuat baik. Sebenarnya apa yang menjadi ketidaksukaan Tuhan? Apa toh yang jahat yang tidak Tuhan sukai? Padahal kan bangsa ini sudah memberikan persembahan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sendiri loh yang minta ada persembahan ini dan itu pada hari raya ini dan itu. Ternyata kita mau belajar lebih dalam. Tuhan itu sebenarnya tidak suka ibadah yang hanya lahiriah, yang hanya ritual, yang hanya rutinitas. Tetapi hati yang menyembah itu, orang-orang yang tadinya memberi persembahan itu hatinya menjauh. Hatinya tidak ada pertobatan, tidak ada pengenalan yang benar akan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka ibadah yang hanya lahiriah, tanpa pertobatan, tanpa pengenalan akan Dia. Nah, pertanyaannya, apakah ayat itu masih relevan dengan kondisi di masa sekarang? Ya, sangat relevan. Kita mungkin ke gereja setiap minggu, kita memberi persembahan, kita memberikan kolekte ya. Lalu kita juga aktif dengan kegiatan rohani. Tapi kita tidak memberi waktu untuk memeriksa batin. Kita hanya sibuk rapat ini, sebentar lagi aku akan melakukan baksos, aku harus mengumpulkan panitia ini dan itu untuk hal-hal yang baik. Tapi engkau tidak sungguh-sungguh memberi waktu untuk memeriksa batinmu. Engkau tidak mau dikoreksi. Mungkin ke gereja dan pelayanan berjalan terus, tapi sikap hati kita itu tetap sombong, tetap serong. Dalam pelayanan pun engkau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dalam pelayanan engkau tetap bersikap kasar, berkata-kata kasar. Engkau tetap gelojoh, rakus. Bahkan bisa dalam pelayanan itu kita melanggar kekudusan tubuh kita. Kalau kita yang sudah berkeluarga, mungkin kita melanggar kekudusan perkawinan karena mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam pelayanan. Bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Sahabat GMJ, pesan Tuhan itu jelas dan tidak berbelit-belit. Tadi Tuhan katakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Ketika saya merenungkan, kenapa berbuat baik itu harus belajar? Oh, ternyata berbuat baik itu tidak akan terjadi dengan serta-merta. Manusia itu tidak dengan kesadarannya sendiri akan mau berbuat baik. Mengapa? Karena akibat dari dosa asal, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan berbuat dosa itu belum dosa, belum. Tapi keputusan ketika kita akhirnya mau mengikuti godaan dosa, itu dosa. Nah, maka kecenderungan berbuat dosa di dalam gereja Katolik dikatakan sebagai konkupisensi. Konkupisensi ini adalah kecenderungan kita kepingin yang enak, kepingin yang mudah, kepingin yang nyaman. Nah, maka berbuat baik itu perlu upaya yang disiplin untuk mempraktekkan. Contoh mudahnya apa? Berdoa. Bersaat teduh dengan Tuhan, itu kita harus melawan kemalasan kita. Kita harus meluangkan waktu untuk mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan. Ibarat kata kalau misalkan sekarang Anda ini punya rumah. Rumah itu kalau tidak pernah Anda sapu, tidak pernah Anda pel, ya akan kotor. Nah, kalau Anda tidak meluangkan waktu dan tenaga untuk nyapu, untuk ngepel, untuk melap semua barang-barang, tentu rumah itu akan berdebu dan tidak terawat. Demikian pula relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak pernah meluangkan waktu
untuk bersekutu, untuk berdoa, maka roh kita juga akan tidak bersemangat, loyo ya. Jadi pendek kata, berbuat baik itu harus ada upaya untuk melawan semua kedagingan kita. Makanya dikatakan, belajarlah berbuat baik. Nah, perbuatan baik apa yang Tuhan kehendaki? Ini kita mau tahu. Tadi di firman dikatakan, ada 3 yang saya catat. Pertama, mengusahakan keadilan. Adil itu apa sih? Adil itu artinya tidak memihak. Tidak memihak kepada yang kaya, juga tidak memihak kepada yang miskin, tidak memihak kepada yang kuat, juga tidak memihak kepada yang lemah. Dia adil itu hanya berpegang pada apa yang benar. Dia tidak sewenang-wenang. Maka Tuhan mau apa? Tuhan mau agar kita berani bertindak benar. Walaupun berada di tengah dunia yang cenderungnya mencari kenikmatan. Nah, masalahnya, sobat-sobat GMG, ketika kita ini mau menegakkan kebenaran, kita tuh harus melawan arus dunia. Dunia ini, pastinya mereka cenderung mencari yang nikmat lah. Artinya apa ya? Menjalankan hal yang tidak benar kecenderungannya. Nah, ketika kita mau menegakkan kebenaran, kan kita harus melawan arus dunia. Jangan engkau berpegang pada kekuatanmu sendiri. Tuhan bilang di dalam Matius 10 ayat 16, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka ketika kita mau menegakkan kebenaran, pertama-tama itu harus minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak frontal menegakkannya. Engkau tidak melawan dunia dengan frontal, karena engkau dengan kekuatanmu pasti tidak bisa. Ya. Lalu yang kedua, perbuatan baik apa yang Tuhan kehendaki? Mengendalikan orang kejam. Saya berpikir bagaimana mengendalikan orang kejam. Tuhan memberi hikmat kepada saya. Kalau engkau mau mengendalikan orang kejam, yang pertama-tama jangan bersekutu dengannya. Jangan. Carilah teman-teman orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang baik. Semakin banyak engkau berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mau apa? Kamu dapat mengendalikan orang kejam dengan menciptakan perdamaian. Engkau, dimanapun engkau berada, engkau harus menciptakan damai. Saya teringat akan doa Santo Fransiskus Assisi. Dikatakan, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Dan bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Jadi ketika kita mau mengendalikan orang kejam itu selalu berbuat semena-mena, dia tidak mau kalah ya. Kita juga tidak usah frontal. Tuhan katakan engkau harus cerdik. Berkumpullah dengan orang-orang yang cinta akan Tuhan. Ciptakan perdamaian dimanapun engkau berada. Dan pesan Tuhan yang ketiga yang tadi kita baca dari kitab Yesaya. Tuhan mau agar kita memperjuangkan, peduli, berbelas kasih kepada kaum yang lemah. Anak-anak yatim itu apa sih? Anak yang tidak punya ayah. Janda itu apa ya? Janda itu adalah wanita yang tidak memiliki suami. Pria itu simbol dari perlindungan, simbol dari pengayom. Ketika pria tidak ada, kaum yang lemah ini tidak berdaya. Nah, seringkali kaum lemah itu ditindas. Bagaimana supaya kita dapat berbuat baik? Pertama, jangan menindas orang lemah. Ketika kita menindas orang lemah dan mereka berdoa berseru-seru pada Tuhan,
ingat yang kita lawan itu Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pembela kaum tertindas. Kalau mereka berseru-seru, oh hati-hati saudara, Tuhan yang turun tangan. Maka saat ini kita diingatkan, seringkali kita kalau mau membantu orang lemah, orang miskin, mungkin kita memberi sedekah ya, baksos. Saudara, sebenarnya kalau direnungkan itu tidak cukup. Karena itu tidak memutus rantai kemiskinan dan kebodohan. Apa yang harus dilakukan? Kita harus memikirkan yang jauh ke depan. Memberi mereka pendidikan, pengetahuan intelek, tapi juga jangan lupa memberikan kepada mereka pengenalan akan Tuhan. Orang kadang kalau sudah pinter ya, dididik pinter, nanti bisa punya pikiran yang aneh-aneh, berbuat yang tidak baik ya, cenderungnya berbuat yang jahat. Kalau engkau mendidik orang untuk kepandaiannya, jangan lupa didik juga imannya, moralnya. Maka ketika kita mau mengentas orang-orang lemah itu, berikan pendidikan pengetahuan, tapi juga imannya harus ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya ketika mereka jatuh, mereka tahu kepada siapa mereka harus berharap. Pada Tuhan, tidak minta-minta lagi. Mereka mintanya kepada Tuhan yang pasti akan menolong dan memberkati. Ya, saudara, jika kita mau melakukan itu semua, tadi Tuhan katakan belajarlah berbuat baik, dan kita mau mengupayakan apa yang Tuhan perintahkan, maka ketika engkau memberi persembahan, Tuhan berkenan menerima. Tuhan berkenan karena perbuatanmu baik. Dan ketika engkau menadahkan tangan berdoa, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar, dan Tuhan mengabulkan doamu. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Kenapa? Kenapa kok bisa besar kuasanya dan ada hasilnya? Karena hidup orang itu benar di mata Tuhan, dan Tuhan mau, Tuhan berkenan atas hidupnya, dan Tuhan mau memberi apa yang dia minta. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini sebelum kita berkarya, mari kita ingat kembali bagaimana kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, supaya Tuhan berkenan menerima persembahan kita, berkenan atas setiap doa-doa kita. Kita mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, kita mau katakan sama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Benar Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih dalam. Semakin kami mengenal Engkau, kami jadi tahu apa yang Tuhan suka. Sehingga kami dengan tuntunan Roh Kudus, kami mau melakukannya. Mari Tuhan, saat ini, pagi hari ini, biarlah dengan terang Roh Kudus-Mu, Kau bawa kami, supaya hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat GMC yang sudah mengikuti GMC ini. Kita percaya bahwa kita semua sudah boleh dikuatkan dan diberkati melalui GMC pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Sehingga kita boleh berkenan bagi Tuhan. Oke, terus ikutin GMC berikutnya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.